Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan, kehidup keuangan sehari-hari. Nah teman-teman, nama saya udah ganti teman-teman ya. Yang biasanya Gudang Cuan Gen Z, sekarang Gudang Cuan keuangan sehari-hari. Jadi di sini kita full membahas gimana budgeting, gimana hidup hemat, gimana nabung, dan lain-lain yang berkaitan dengan keuangan sehari-hari ya. Nah, semoga hari ini bunda-bunda diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin amin ya robbal alamin. Nah, bunda jujur ya, yang bikin pusing tiap hari ini bukan cuma mikirin mau masak apa, tapi uang belanja yang rasanya cepet banget habis. Apalagi kalau kita punya anak maunya makan enak, tapi dompet kita harus pintar ngatur. Nah, di video kali ini saya mau sharing menu anak semingguan dengan budget cuma Rp100.000 aja. Iya, cuma Rp100.000 aja, bukan diet, bukan ngirit kebangetan, tapi ini cukup sehat dan anak tetap mau makan. Nah, namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Cuan Keuangan Sehari-hari. Nah, yang perlu kita ketahui ya, gimana sih cara ngatur menu anak semingguan dengan budget cuma Rp100.000 dan kita anak tetap makan enak, dompet kita pun aman, dan mereka pun nggak lahap makannya ya. Jadi nggak ada ajang yang namanya gerakan tutup mulut atau GTM. Nah, prinsip awalnya sebenarnya sebelum belanja kita ngomongin menu, kita samain dulu mindsetnya nih. Pertama, anak nggak perlu menu yang mewah tiap hari. Yang penting itu ada karbohidratnya, kemudian ada proteinnya, ada sayur, dan rasanya pun di lidah anak-anak itu ramah banget ya, anak pun jadi suka. Nah, yang kedua, kita jangan tiap hari masak menu yang berbeda dengan bahan yang utama. Jadi satu bahan itu bisa kita olah jadi beberapa menu. Nah, kemudian yang ketiga, kita belanja sesuai dengan menu, bukan belanja karena lapar mata. Ya, kebanyakan kita jika udah dicatat nih, catatan di list, kemudian ke pasar, tahu-tahu ada aja yang nggak harusnya kita beli jadi beli, karena itu yang namanya lapar mata, sehingga uangnya malah boncos, yang awalnya budgetnya dianggarkan cuma Rp100.000 aja, tahu-taunya pulang udah Rp300.000 aja. Nah, siapa yang relate banget dengan kejadian ini, silakan ditulis di kolom komentar ya teman-teman ya, nanti kita cari solusinya sama-sama. Nah, kemudian setelah kita belanja sesuai menu, awalnya kita susun dulu tuh menunya apa aja dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi ditulis dulu nih menunya apa aja, dan nanti barulah kita bisa menentukan kita mau belanja apa nih di pasar, kita mau beli budget berapa nih di pasar, apa-apa aja yang dibutuhkan ya. Nah, jadi ditulis dulu menu-menunya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian menu hariannya. Kita mulai dari hari Senin dulu, dimana untuk hari Senin ini biasanya emak-emak pengen menunya yang simpel-simpel aja ya. Tentunya ada nasi putih, ada telur dadar, kemudian ada sayur bening wortel. Nah, dimana untuk menu ini aman banget buat anak-anak. Telur itu protein yang murah tanpa gizinya, tapi gizinya lebih tinggi. Sayur bening juga nggak ribet bumbu-bumbunya, dan anak pun juga mau. Nah, kita lanjut untuk di hari Selasa, kita mulai pakai ayam, ada ayam goreng tepung, kemudian bisa bunda-bunda pakai tumis kol wortel, karena ayam goreng tepung ini favorit banget untuk anak-anak. Nah, tipsnya goreng ayamnya sekali banyak, nanti bisa disimpan buat menu hari lainnya. Nah, yang untuk hari Rabunya kita bisa pakai menu hemat tapi tetap enak, dimana ada tempe orak-arik manis. Biasanya anak-anak banyak banget ya suka tempe orak-arik, kemudian ini juga murah, awet, dan bikin nasi nambah-nambah. Nah, kemudian juga ada hari Kamis, yang mana hari Kamis ini kita ganti lagi nih proteinnya. Hari Kamis bisa lele goreng, kemudian sayurnya bisa tumis bayam. Nah, lele itu murah, gizinya bagus, dan juga cepat matangnya. Kalau anak-anak nggak suka duri ikan yang banyak, bisa digoreng kering biar aman. Nah, kita lanjut di hari Jumat, masih pakai telur, tapi rasanya beda ya. Ada telur balado, kemudian
bisa dicampur dengan tempe goreng, bisa bikin telur ceplok. Jadi cukup ganti bumbu, rasanya udah beda, anak pun nggak bosan makannya ya untuk bunda-bunda ya. Kemudian untuk hari Sabtunya kita balik lagi nih ke ayam, bisa bikin ayam kecap, kemudian bisa bikin tumis sayur sederhana, dan sini ayam yang kemarin digoreng bisa kita olah lagi jadi ayam kecap. Ini namanya masak pintar, bukan masak mahal. Nah, untuk di hari Minggunya, biasanya hari Minggunya hari santai ya, bisa telur dadar atau bisa telur ceplok atau bisa ditambah dengan tahu goreng, dimana untuk telur ini dicampur wortel atau daun bawang. Anak-anak pun juga belajar bisa makan sayur, tanpa sadar mereka lebih suka sayur ya, tanpa mereka ketahui bahwa mereka sudah makan sayur langsung tanpa dicampur-campur, padahal udah dimasuk ke telurnya ya teman ya bunda-bunda ya. Itu caranya agar anak-anak bisa menikmati makanannya bergizi, murah, dan ibu pun gak rempong dan gak pusing mikir anggarannya. Nah bunda, kita bisa lanjut untuk perkiraan belanjanya. Ini sesuai dengan daerah di tempat saya dan sesuaikan juga dengan di daerah tempat bunda tinggal. Nah, yang kita butuhkan itu ada ayam 1 kilo, dimana di tempat saya ayam 1 kilo itu sekitar 40 ribuan. Kemudian juga ada lele, saya beli setengah kilo, ini bisa 15.000. Kemudian ini ada telur juga, dianggarkan 20.000 rupiah. Kemudian untuk bayam, di bayam ada 8.000 rupiah. Kemudian juga ada tempe ini 5.000 rupiah. Kemudian juga ada kangkung 5.000 rupiah. Kemudian wortel 5.000 rupiah. Jadi jika ditotalkan semua belanja ini sesuai dengan harga di daerah saya teman-teman ya. Jadi nanti dicocokkan dengan harga di tempat bunda-bunda. Nah, di sini untuk harganya kita hitung dulu teman-teman ya. Kita hitung dulu berapa. Mohon maaf ini hitung manual karena kalkulatornya nggak nemu kemana, dan handphonenya pun juga dipakai untuk ngerekam ya. Jadi harus berpikir keras dulu, ini totalnya berapa. Mari kita hitung-hitung dulu. 40.000, 15.000, 20, 8, kemudian ada yang 5.000, ada yang 5.000, juga 5.000. Jadi totalnya adalah 98.000 rupiah. Tentu masih ada sisa dong ya, 2.000. Sisa ini bisa bunda-bunda masukin ke tabungan. Nah, ini yang harus bunda-bunda bunda-bunda ingat, dimana untuk bumbu-bumbu ini masuk ke belanja mingguan, seperti bawang, ada minyak, itu udah masuk ke belanja mingguan, nggak masuk ke belanja yang perkiraan untuk anak ini. Kemudian minyak, beras itu masuk ke belanja bulanan. Dan jangan lupa kita manfaatkan sisa stok yang ada di rumah agar nggak mubazir dan juga nggak kadaluarsa dan juga nggak membusuk, sama aja kita membuang-buang uang. Jadi nggak apa-apa kita belanja sedikit asal semuanya habis, dibanding kita beli banyak nggak habis-habis dan juga udah expire sehingga terbuang sia-sia dan kasihan uangnya ya. Jadi jika semua bahan-bahan itu busuk, uangnya kan bisa kita beli untuk hal-hal yang lain. Makanya saya saranin belinya jangan banyak-banyak, apalagi bagi bunda-bunda yang rumahnya deket banget dengan pasar, itu bisa belanja setiap hari atau belanja 1 kali 3 hari, itu nggak masalah. Yang penting semua bahan-bahan bakunya itu segar dan juga masih baru. Nah, ini ada tips hemat ala saya yang bisa bunda-bunda contoh, yang bisa bunda-bunda praktekkan, dimana tadi berdasarkan menu-menu yang udah kita bikin tadi, menu yang 100 ribuan tadi, kita bisa masak ayam ini 2 kali, bisa digoreng dan juga kecap. Nah, di sini telur memang jadi menu andalan. Siapa sih anak-anak yang nggak suka telur? Pasti ujung-ujungnya telur dan telur. Padahal kita udah beli ayam nih, dan mereka masih minta telur. Jadi saya katakan telur ini bisa jadi menu andalan. Nah, tempe untuk tahu ini juga bervariasi. Bisa untuk gonta-ganti atau untuk selingan di protein lainnya. Dan kenapa saya memilih sayur bening? Karena sayur bening ini lebih hemat bumbu dan tentunya lebih sehat ke anak-anak ya. Justru anak-anak kita nggak boleh terlalu banyak bumbu. Cukup bawang, kemudian garam, udah deh jadi sayur beningnya yang enak dan anak pun suka.
Nah, bunda-bunda, itu informasi dari saya tentang gimana cara menu anak 100 ribuan, anak tetap makan enak, bergizi, dompet bunda pun aman. Jadi sebenarnya ini bukan soal masak mahalnya, tapi soal niat dan usahanya. Kalau hari ini cuma bisa masak telur dan tempe, itu bukan gagal. Yang penting anak makan, anak kenyang, keuangan rumah tangga tetap aman, karena ibu yang tenang itu lebih penting daripada daripada menu yang mewah. Nah, jika video saya ini bermanfaat dan bisa bunda-bunda gunakan, jangan lupa di subscribe, like, share, dan juga follow biar nggak ketinggalan tips hemat lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.